juga peluang ya, tersibatnya peluang ya, peluang baru yang bisa kita lihat. Mengenai kondisi new normal ini ya, saya khusus di Kota Batam ini kita kan harus menyadari kenapa ada muncul istilah new normal. Jadi dilihat dari data gugus tugas ya Bang, percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, bahwa masyarakat positif corona sebanyak 38.277 orang, meninggal 2.134 orang, dan sembuh 14.531 orang. Ini data dari tanggal 14 Juni kemarin. Jadi berdasarkan data di atas, pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB dan mulai menerapkan aturan kehidupan baru yaitu new normal. Artinya masyarakat dalam menjalani kegiatan baru namun bersamaan adanya virus tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi Bang, dilihat dari data tersebut, apakah new normal ini efisien? Mungkin boleh dari Bang Mangaraf dulu. Baik, terima kasih buat pertanyaan dari Rojuan ya. Rojuan, ini Christian. Ini vlogger itu beryang lagi. Iya. Putra Schreger dan sebagainya. Mereka katakan satu daerah mereka. Kalau daerah untuk aspirasi itu memang untuk saat ini di dunia digital. Aspirasi di situ ya. Berarti bentar lagi Putra Schreger tergeser dari situ ya. Tergeser pindah wilayah nanti mau pindah ke Jakarta. Tapi jangan lupa subscribe. Baik, berarti terkait dengan new normal ini ya. Sebenarnya new normal ini sih penyebutan makna new normal masih mengalami perdebatan sih sebenarnya dalam masyarakat Indonesia. Kita bisa lihat di sosial media, baik pemerintahan dan sebagainya. Kenapa menjadi perdebatan? Karena penempatan kata, mungkin masalah penempatan kata aja. Karena dalam new normal tiba-tiba ya new normal yang baru kan gitu. Normal yang baru seperti apa sih? Jadi banyak orang sih mengartikan new normal ini itu seperti adaptasi kehidupan yang baru. Bagaimana kita membudayakan kehidupan yang baru melalui seperti apa sih? Seperti biasanya kita nggak pernah cuci tangan, sekarang harus cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Cuma yang jadi permasalahan sekarang itu kan orang tiap hari cuci tangan gitu, tapi nggak pernah tawarin makan kan gitu. Itu permasalahan. Pak cuci tangan dulu Pak, ada kan masuk ke mall cuci tangan gitu. Untuk nggak dipaksa tahu kan, kalau dipaksa tahu cuci tangan saya itu langsung ngambil piring kan. Jadi masalahnya itu. Jadi sebenarnya di normal ini menjadi jawaban setelah kita melakukan masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di saat itu dikeluarkan PP nomor 21 kalau tidak salah, PP 21 2020 yang dimana di situ mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar. Kenapa dibuat PSBB itu? Karena kita sebelumnya ada undang-undangnya, undang-undang kekarantinaan kesehatan. Tetapi di situ ada mengenal namanya karantina wilayah, yang dimana situ wilayah itu ditutup total gitu. Tapi itu tidak sesuai dengan daerah kita gitu. Karena memang sebelumnya diterapkan di India, mereka bikin penutupan negaranya, tetapi menimbulkan kekacauan ekonomi di negaranya. Maka kita pembatasan sosial berskala besar, yang dimana pemerintah bisa membatasi gerak, tak bisa bergerak, tapi membatasi dan sebagainya. Terkait dengan new normal ini, kalau Batam sih saya lihat sampai masa corona ini, yang dari awal corona sampai sekarang itu, kita itu status itu belum ada gitu, status yang jelas. Terkait dengan apa? Yang pertama saya katakan PSBB. Batam itu nggak ada status PSBB dari pemerintah, tapi Batam menggunakan namanya itu PAM. Saya lihat PAM itu yaitu pembatasan aktivitas masyarakat. Tapi dia PSBB enggak, karena PSBB itu dikeluarkan melalui penetapan menteri. Menteri lah menetapkan sebuah wilayah menjadi PSBB. Tapi sekarang menjadi kegalauan tersendiri sebenarnya. Kalau melihat ke Batam ya, Batam tidak termasuk daripada 102 daerah yang ditetapkan dapat menggunakan new normal oleh pemerintah. Karena Batam tidak termasuk dalam zona hijau, karena ada zona hijau, zona kuning. Sampai saat itu. Tapi baru-baru ini Wali Kota Batam mengambil kebijakan sendiri, yaitu tanggal 15 Juni kemarin kita itu new normal gitu. Sebenarnya yang menjadi permasalahannya itu dan dilihat dari sisi hukum bahwa memang ya permasalahan itu memang harus ada regulasi mengatur terkait dengan hal tersebut. Tetapi sampai saat ini dari yang saya lihat juga di sosial media mengikuti berita online, regulasi untuk new normal untuk Kota Batam itu belum ada gitu. Dan itu juga dikatakan DPRD Kota Batam bahwa secepatnya agar wali kota mengeluarkan sebuah regulasi. Tetapi yang perlu ditangkap sebenarnya sih, kalau dalam hukum itu ada namanya azas solus populis supreme lex esto, yang dimana mungkin kita secara umum pernah mendengarnya bahwa artinya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Itulah yang dianut oleh orang hukum itu, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tetapi dari pandemi COVID-19 ini bukan hanya masalah hukum saja gitu, tetapi ada kesehatan dan ada ekonomi. Dan ini mungkin menjadi bencana terbesar yang dialami bangsa ini. Pernah 98 itu hanya satu permasalahan, apa? Krisis ekonomi. Hanya krisis ekonomi. Tetapi sekarang menjadi permasalahan lagi, di sisi lain ada krisis ekonomi, di sisi lain adanya krisis kesehatan gitu. Jadi dua hal yang sangat harus dipertimbangkan oleh pemerintah gitu, dalam mengambil kebijakan ya. Jadi mungkin nanti bisa dijawab oleh abang juga tadi. Kalau dalam hukum kan bahwa ya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Apakah di dalam ilmu ekonomi juga bahwa keselamatan ekonomi adalah hukum tertinggi dalam bernegara? Atau juga kan? Karena tujuan dari new normal ini adalah untuk membangkitkan ekonomi. Dari sisi ekonomi seperti apa sih? Apakah nggak apa-apalah negara sedikit turun, nggak apa-apalah negara sedikit saya katakan tadi turun baik dalam kesehatan atau hukumnya asalkan ekonomi naik dan sebagainya. Itu mungkin dari sisi ekonominya saya tidak bisa mengambil itu kan mungkin. Makanya kalau dari sisi hukum tadi bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil negara itu bisa secara cepat bisa dikeluarkan yang perlu untuk mengambil kebijakan terkait dengan pengaturan ini terkait dengan pada saat ini normal. Tapi dengan melihat Kota Batam saat ini terkait penerapan yang normal sih ada beberapa yang sudah terpenuhi karena WHO mengatakan ada beberapa syarat yang dipenuhi negara untuk dapat menegakkan new normal. Salah satunya negara itu mampu mengendalikan penyebaran virus corona, terus negara siap dalam mengikuti alur gerak penyebaran virus corona, terus negara juga siap dalam mengawasi warga negara asing masuk ke negaranya gitu. Dan yang paling penting itu bahwa negara siap dalam hal infrastruktur kesehatan, yaitu tenaga medis dan juga fasilitas kesehatan. Kalau dilihat dari fasilitas kesehatan, kita sudah sangat cukup gitu. Kenapa saya katakan saya cukup? Kita memiliki rumah sakit, terdiri juga salah satunya yaitu rumah sakit Galang untuk secara fasilitas kesehatan. Tapi sekarang yang menjadi masalahnya, apakah kita sudah kuat dalam hal mengawasi industri di Kota Batam? Karena perekonomian di Kota Batam itu didorong oleh industri yang ada gitu. Apakah pemerintah sudah siap mengawasi itu secara ketat gitu, memastikan bahwa pelaksanaan industri itu terlaksana sebagaimana mestinya. Makanya saya katakan tadi agar secepatnya juga kan oleh Kota Batam apakah per waktu atau apa seperti apa penerapan di normal di Kota Batam. Mungkin itu yang bisa sampaikan secara terbuka. Mungkin lebih dalam nanti kita bahas lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari itu dan kemudian sudah bermanfaat kali. Tapi saya pernah juga pertanyaan lebih mencorong lagi dalam dikata. Untuk kedua narasumber kita ini, menurut abang-abang, kesiapan Kota Batam akan kebijakan normal itu diberlakukan di Kota Batam ini, tanggapan apa gimana? Apakah memang benar-benar siap atau tidak? dari siapa dulu? Dari abang sendiri lah tanggapannya. Oke, menurut saya pribadi ya, memperhatikan kondisi Kota Batam itu khususnya ya. Saya mau mulai dari sebuah keanehan yang saya baca ketika pemerintah kita mengatakan tadi kita diterapkan sama Umara status ini ya, status warna-warna itu ya, banyak regulasi digunakan ya. Ada yang hijau ya, ada yang kuning, orange ya, ada yang merah. Nah itu ya, kita kan tahu bahwasanya Batam ini katanya dikategorikan sebagai zona hitam. Berarti kalau zona itu hitam itu berarti kondisinya sangat mengerikan. Artinya dalam bayangan saya bahwa sudah tidak terkendali lagi mungkin begitu ya. Karena kan saya nonton film-film gitu ya. Kalau ada istilah-istilah hitam itu kondisi hitam itu berarti ngeri sekali. Mungkin sudah hampir tidak bisa terkendali ya. Cuma pada prakteknya saya lihat di masyarakat kayak nggak ada corona di Batam ini. Karena ada sebuah lari ya kan. Kalau istilah itu kan ngeri sekali begitu. Maka saya mau coba mengkritisi ibaratnya itu dulu. Karena saya melihat istilah itu justru ada sebuah keanehan yang saya dapati. Judulnya ngeri sekali, tapi isinya biasa-biasa saja. Malah orang kalau kita perhatikan perilakunya sekarang ini sudah makin kayak nggak apa ya, kayak nggak terlalu peduli dengan corona itu sendiri.
siaga aware ya kan, jaga-jaga. Hampir sama aja ya Mas. Ya, cuma sekarang udah mulai longgar. Ya, Iya. kita tahu karena ada istilah konsep di Kauman itu juga. Ya. Apalagi dibantu aja kemarin orang kena COVID ya santai aja. Memang ada positifnya juga. Iya. Kita pun sebenarnya kalau perlu panik ya kan. Ya, namanya juga orang Indonesia ini kan dia berusaha untuk menikmati segala sesuatunya. Ya. Ini off the record ya. Kayak waktu rame-rame teroris di Jakarta itu di apa namanya di siapa dia di Sarinah itu ya kan. Ditontonin gitu, malah ada orang nonton sambil makan sate. Ada lomba tembak bom-boman di sini. Iya. Kita itu memang masyarakatnya itu masyarakat yang masyarakat kayak senang menikmati segala sesuatunya, berusaha menikmati kesusahan itu ya kan. Tidak, ya ada positifnya juga, masyarakat yang selalu bersyukur, tidak langsung patah arang gitu ya. Nah, saya melihat ke situ. Jadi bicara soal Kota Padang kembali lagi tadi, soal Kota Padang tadi, dengan kondisi kita sekarang ini, normal ini, berkaitan dengan industri, ya seperti saya katakan tadi, ini situasi yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya kenapa harus kita melonggarkan melonggarkan kegiatan mungkin karena sebelumnya sudah diperketat ya saya membacanya itu ya karena ada motif ekonomi di situ ya. Kalau hanya berpikir soal kesehatan tentu tidak akan dikasih atau menggarap itu ya. Dan dikasih atau tidak dikasih ya kita bicara dalam konteks pemerintah ya yang memberikan itu kan pemerintah, tapi pemerintah itu tidak akan kuat kalau misalnya dia tidak berpikir secara nalar ekonomis ya, karena dia mau kunci unsur masyarakat ini. Kalau masyarakatnya perutnya nggak kenyang ya kan keluar dia mau siapa mau pemerintah mau siapa mungkin harus dikasih harimau gitu Pak. Jadi pas harimau pun sekalipun ya kalau misalnya perut kita udah lapar, kondisi psikologis kita berpikir apa tuh juga saya udah nggak makan beberapa hari nggak makan ya kan, di sini terus mati saya. Di luar memang saya ada harimau ya nggak apa-apa, harimau pun saya lakukan. kalau jadi santapan dulu Masih kita hormat, kita begitu istilahnya, kita berjuang di situ, mati berjuang, bukan mati mengikhlaskan nasib tuh. Mau bilang memang begini ya. Nah itu pada dasarnya itulah prinsip atau nilai-nilai yang diyakini homo economicus ya, artinya makhluk itu kan berpikir secara ekonomis ya. Itu prinsip-prinsip atau naluri-naluri yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Makanya pemerintah ini sudah benar sekali ya. Ya hanya saja yang saya mengkritisi itu adalah ketika segala sesuatu itu kalau dia tidak dikontrol ya, tidak dikontrol, padahal kelihatannya ini situasi gawat darurat melalui status warna itu kan, zona itu kan sebenarnya itu pemerintah menerapkan bahwasanya ini gawat darurat ya. Bukan hanya merah, hitam ya kan. Nah, itu kan gawat darurat ya kan. Sudah hampir tidak terkendali lagi ya. Mungkin bisa jadi sudah tidak terkendali ya kan. Kita butuh kekuatan tambahan, mungkin begitulah bahasanya kalau yang tadi ya. Tapi enggak sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, saya melihat juga pemerintah enggak spesial banget tuh atau enggak luar biasa juga, misalnya menerapkan protokol begitu ya, protokol misalnya di masyarakat itu gitu. Ya pola-polanya masih sama seperti yang sebelumnya ya kan, yang sekedar dibawa ya belum tahu juga pernah di Batam ini, tidak tahu tuh pernah ada sanksi yang diterapkan sama pemerintah kota pasca pembahasan atau istilah apa dan lain-lain. Karena nanti kalau sanksi secara hukum sih mana tahu, saya pikir sih belum pernah dengar. Secara ekonomi juga ekonomi juga belum pernah. Kalau saya dengar itu terakhir itu yang sempat saya dengar ada istilah sanksi ya pasca karantina work from home dan lain-lain itu kita bisa jadikan semacam pembelajaran. Nah di situ kita nggak tahu ada sanksi. Ya kan? itu kan dalam arti kata sanksi karena dia mengumpulkan massa itu, makanya dia kena sanksi. Ya, kita kalau mau kita cek, kita mau keras ya pasti di Batam ini banyak juga yang seperti itu ya. Mungkin di bawahnya nggak boleh misalnya makan rame-rame ya kan, banyak juga yang rame-rame, tapi karena nggak bisa pemerintah, misalnya kasih teguran, kasih sanksi, lu kan udah
gua bilang ini warung nggak boleh makan rame-rame, kursinya misalnya mejanya harus diisi 2 orang, itu kan banyak sekali. Oke, gua bener, saya kasih 5 juta gitu kan, nah terus saya pakai pada request harusnya zona hitam gitu. Akhirnya ada sesuatu yang nggak matching begitu antara judul dengan praktek di lapangan. Ya. Nah berkaitan dengan industri ini, tadi dari soal industri, nah Batam ini kan termasuk kota industri ya. Dan tulang punggung backbone dari ekonomi Batam ini ya industri ini. Ya. Jadi cerita tentang kondisi industri kita ini kan pasca corona ini sudah apa istilahnya kalau bahasa Inggris itu perfecto gitu ya. Perfecto dalam konteks kehancurannya. Karena ini sebelum isu corona ini apa kita yang paling hits gitu mewarnai ekonomi industri di Kota Batam. Pertarungan antara Amerika ya perang dagang ya kan, antara Amerika dengan Cina ya kan. Nah itu kan cukup signifikan juga mengajar kondisi industri kita karena banyak industri di sini ya punya hubungan yang kuat, hubungan dagang yang kuat dengan misalnya Amerika dan Cina pada khususnya ya kan. Nah itu ketika masing-masing negara yang bermasalah ya kita pun ketiban ketiban masalahnya. Bahkan ada orang yang menganalogikan, mengilustrasikan saking hebatnya pengaruh mereka istilahnya meriang pilek-pilek aja itu udah menggigil, udah sakit. Jadi kita yang paling merasakan begitu, ya. Kenapa? Karena kita punya hubungan dalam dengan masing-masing negara tersebut. Nah, jadi ditambah lagi COVID ini, ya makanya saya katakan perfecto, kan hancur semua ya. Ya coba teman-teman rasakan, tanya sama orang-orang yang berkecimpung dalam dunia industri itu, kalau misalnya kayak atau sapon itu ya kan. Kita punya teman-teman juga di situ di bagian-bagian itu. Wah, ini katanya perfecto kedua, hancur semua. Jadi di sana kemarin udah sedikit job, tambah lagi COVID ini. Waduh, lengkap makanya banyak yang udah uring-uringan teman-teman kita itu ya, uring-uringan. Cuman syukurnya mungkin ada beberapa tindakan dari pemerintah untuk mengurangi potensi masalah ekonomi ya, seperti misalnya relaksasi dan lain-lain dari stimulus lain ya. Saya kira itu sih. Terus menjawab dari Bung Ara ini soal keselamatan itu ya. Jadi memang nggak saya nggak paham apa istilah Latinnya atau soal, tapi kurang lebih saya mau katakan ya ekonomi itu kan pada prinsipnya filosofinya itu adalah berpikir bagaimana membangun kesejahteraan. Ya kesejahteraan itu kan identik dengan keselamatan. Sebab apalah artinya kalau kita masih manusia di bumi ini kita selamat tapi tidak sejahtera. Bagaimana kita membayangkan? Ada keselamatan tapi tidak ada kesejahteraan. Sama seperti mungkin kita di gimana itu di agama kita begini ya, keselamatan tapi belum lapar gitu kan. Nah gimana itu? Karena agak susah kita menerima dari luar ada keselamatan kan dari dalam. Sebab manusia tidak makan hanya dari roti saja ya kan. Tidak praktiknya makan pakai nasi juga. Betul, pakai ini juga ayam penyet ya. Apalagi kalau gratis apa tuh? Nah itu ya, karena ekonomi itu sendiri itu berpikir dari caranya saja. Ada dua platform atau mungkin paham yang mendasari ekonomi sendiri. Ada yang paham kapitalistik, ada paham yang komunis ya. Yang kapitalistik itu yang biasanya dia cenderung mengangkat para pemuda-pemuda itu, dan dia membuat hierarki struktur dari ekonomi itu. Akibatnya banyak sangat sedikit orang yang kaya. Dia piramidanya ini seperti biasa, yang kecil dari kecil dari semua orang kaya yang paling bawah itu ratusan. Jadi begitu kadang distribusi sumber daya itu hanya dinikmati oleh orang kaya saja. Biasanya yang terjadi ketika kita menggunakan sistem kapitalistik ya.
Tapi kalau misalnya ya Tony sudah tahu ya mana negara yang menjaga peraturan itu, ya, mungkin orang dengan cepat-cepat bisa menyampaikan yang melakukan itu negara misalnya kayak Korea, cuma konsekuensinya apa? Gimana kebebasan biasanya begitu. Karena peran negara sangat sentral sekali dalam mengatur mendistribusikan biar semua orang makan begitu kan. Jadi negara yang mengambil, kalau ini kan kalau dia sistem kapitalistik kan tidak demikian. Negara itu kalau bisa jangan terlalu banyak campur tangan, karena kalau negara banyak campur tangan bisa bersalah prinsip dari kapitalistik begitu ya. Dan dia mau negara sampai saja dia lihat dalam yang kurang baru protes gitu ya. Tapi kalau misalnya korupsi itu negara yang mengambil alih semua, dengan kata lain dia mengatur kasih makan rakyat, jadi semua kasih makan, walaupun mungkin makannya ada nggak bisa seperti itu. Kalau beberapa itu kan bisa makan di mana, di Singapura bisa makan yang sampai puluhan juta sekali makan ya kan. Nah, tapi ada juga orang susah yang makannya cuma nggak sampai 10.000 gitu kan. Nah itulah kondisi. Tapi pada dasarnya filosofi dari sistem itu semua bercerita tentang bagaimana mengangkat derajat hidup manusia itu sendiri, memenuhi kebutuhan kesejahteraan atau mana yang sederhana memenuhi kebutuhan perutnya itu. Nah, saya kira demikian. Mungkin sebelum lanjut ke abang, ada baik kita minum dulu ya. Oh, iya ya. Memang kita minum ini harus bersama kan, kondisi sendiri kan, ada sosial. Jadi ini botol ini disponsori oleh Worcester ya, Worcester yang punya coba bahasa. Jadi mana tahu ya, ada mana mobil di gua ada pasangan. gambar founder nih. Ini bisa di follow Instagramnya Worcester guys. Nah ini bisa pesan juga, free order juga. Jadi yang ngantar nanti tim kita dari pengusaha. Kita minum dulu ya teman-teman. Mungkin boleh dijelaskan juga ini Bung. Ini kan ada gambar sosok ini kan. Nah, Dr. Manes Demira saya baca ya. Nanti boleh searching di Google, saya udah tunjuk dari saya kenal ya. Mungkin next time kita bisa membaca tentang Mungkin ada orang penasaran itu gambar siapa itu nanti kemudian kita buka. Johan Semina, founder kita itu. Dan juga yang paling terpenting ditekankan bahwa daerah jangan terburu-buru dalam menetapkan status new normal. Kenapa jangan terburu-buru? Karena wabah ini adalah menyangkut masalah tentang keselamatan jiwa. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam apa? Mengkritik, memberikan solusi, bahkan memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan new normal.